Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di pelajaran prakarya dengan Ibu Rini. Hari ini kita akan membahas untuk pertemuan ketiga. Sebelumnya kita berdoa dulu ya, sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Mudah-mudahan di pembelajaran kali ini ya apa yang Ibu sampaikan bermanfaat untuk kalian. Walaupun kita tidak bisa bertatap muka secara langsung ya, tapi tetap setiap minggunya Ibu memberikan materi virtual ya atau daring ya. Nanti hasil pertemuan ini akan Ibu share ke grup prakarya masing-masing kelas. Oke, kita lanjut saja ke materi ketiga. Nah, sebelum mulai, kalian harus tahu nih tujuan pembelajaran ya. Mau ngapain sih belajar ini? Pasti ada tujuannya. Ya, nah, oke. Nah, tujuan pertama, siswa dapat mengetahui jenis kerajinan dari bahan keras alam. Pertemuan yang lalu kita sudah mempelajari tentang karakteristik ya, tentang bahan keras alam dan buatan. Kemudian siswa dapat memahami proses pembuatan kerajinan dari bahan keras alam. Jadi kalian mengetahui bagaimana sih proses pembuatan kerajinan itu dari bahan keras alam ya. Kemudian siswa dapat mengetahui produk kerajinan dari bahan alam ya, dari yang kalian buat, dari macam-macam kerajinan ya, yang berbahan dasar bahan keras alam. Jadi apa sih produk kerajinannya? Itu adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Oke ya, nah materi pertemuan ketiga kita masuk, yaitu proses produksi kerajinan bahan keras. Ya, untuk pertemuan ketiga ini, Ibu akan membahas tentang bahan keras alam. Ya, nanti di pertemuan selanjutnya baru bahan keras buatan. Oke, lanjut. Oke, proses produksi kerajinan bahan keras. Nah, bahan keras alam. Ya, tadi yang sudah Ibu sampaikan, kita akan membahas kerajinan bahan keras alam. Pertama itu ada bahan dasarnya kayu. Ya, kayu termasuk bahan keras alam. Ya, nah kerajinan. Nah, banyak jenis-jenis kayu yang dapat dijadikan kerajinan. Kemarin kalau tidak salah Ibu telah memberikan latihan macam-macam bambu, kayu, rotan ya, yang bisa dijadikan kerajinan. Apa aja sih jenisnya? Ya, terus daerahnya dari mana penghasilnya? Terus tekniknya apa aja sih yang bisa digunakan ya? Kalian sudah mengerjakan ya. Yang belum mengerjain cepat ngerjain, baru beberapa anak saja. Ya, sekarang Ibu bahas nih di pertemuan sekarang. Oke, nah ini ada kayu jati, kayu mahoni, kayu pinus, kayu albasi atau sengon, orang nyebutnya kayu sengon, dan kayu cendana. Masih banyak lagi yang lain, ya. Tapi ini rata-rata yang biasa dijadikan kerajinan atau furniture, ya. Biasanya yang kayak buat bangku, kursi, ya. Nah, seperti itu. Ini adalah jenis-jenis kayu yang dapat dijadikan kerajinan. Oke, kemudian bahan produksi pembuatan kerajinan kayu, antara lain bahannya pastinya kayu ya. Ya.
Kemudian kayu-kayu apa aja ya? Tadi ada contohnya, di sini Ibu ngambil kayu jati. Ya, kemudian cat kayu, ya. Lem kayu, kalau misalkan harus disambung-sambungkan atau ditempel. Nah, terakhir itu adalah pernis kayu atau pelitur. Jadi biar kelihatan mengkilap. Ya, kan kamu kalau punya pasti di rumah ada ya kerajinan itu kayu, meja, kursi. Nah, itu kan kok mengkilat banget sih? Kayak apa? Nah, itu di pernis atau di pelitur. Ya. Nah, nih. Gambarnya ya. Kayak ini ada kayu. Kemudian ini cat kayu, ya. Nah, lem kayu. Nah, ini yang tadi Ibu bilang vernis atau pelitur, ya. Jadi kan terlihat tuh ya di gambar, yang tadinya kayunya biasa aja, warnanya jadi mengkilap tuh pada saat di vernis atau di pelitur pakai kuas. Ya, nah ini adalah proses bahan pembuatan untuk kerajinan kayu. Oke, lanjut. Alat produksi pembuatan, berarti kalau ada bahannya ada alatnya, ya. Dalam membuat suatu pasti ada alat untuk membantu ya pekerjaan. Oke, nah di sini ada gergaji, ada pahat, ya, cukil, palu, amplas atau ketam, ya. Kalau amplas kan hanya digesek pakai tangan, tapi kalau ketam itu kan alat, jadi lebih cepat, sama kuas, ya. Nah, ini gambarnya, bisa kalian lihat. Oke, tuh gergaji udah umum kalian tahu. Pahat, nah itu pahat ternyata banyak ya macamnya. Itu tergantung mau buat kerajinannya bagaimana ya, untuk misalkan dari yang kecil, pahatnya sampai yang besar. Kemudian ada cukil. Ya, untuk bagian-bagian dalam yang agak sulit tuh ya. Kalau pernah seperti untuk kerajinan sabun. Ya. Kemudian palu sudah umum. Nah, ini alat ketam ya. Mesinnya amplas yang pakai listrik. Kalau amplas kan bisa digesek-gesek pakai tangan. Kalau ini pakai listrik, namanya ketam. Terakhir kuas, biasa buat ngecat, buat ngasih pernis atau pelitur. Nah, ini adalah gambar dari alat ya yang digunakan dalam pembuatan kerajinan. Oke, lanjut. Produk kerajinan dari bahan kayu. Produk berarti sudah menjadi ya. Jadi apa sih dari bahan dasar atau bahan mentah kayu? Jadi apa kerajinannya? Itu namanya sebutannya produk kerajinan hasil. Oke, nah ini, nah di sini ada pajangan ya. Itu ada mobil, motor, beca-becaan yang dari kayu ya. Kemudian ada jam ya. Jadi rantainya, kemudian ininya jamnya ya. Kalau biasa kita kan kalau nggak tali stainless ya. Nah ini ternyata bisa kayu dijadikan jam ya. Kemudian bangku dengan segala ukirannya. Nah ini kok warnanya bagus ya, mengkilap. Pakai apa? Pakai yang tadi yang Ibu bilang, vernis atau pelitur. Ya karena kan kalau bahan dasar asli kayu, kalian tahu sendiri ya, masih agak kasar. Tapi kalau sudah di vernis atau di pelitur, bagus ya. Oke, lanjut. Proses pembuatan dari bahan kayu. Nah, ini prosesnya. Bisa di tekniknya ada teknik ukir atau dipahat. Ya, biasanya kalau kayu itu kan ukiran, jadi apa sih ya. Kemudian teknik sambung. Ya, disambung yang tadi kan pakai lem ya. Kemudian teknik bubut dan sebagainya. Masih banyak ya teknik. Ibu ambil 3 saja. Kemarin kalian sudah mencari tuh teknik apa aja sih yang bisa digunakan dalam pembuatan kerajinan. Ada banyak, ada teknik patri, ada teknik etsa, teknik grafis dan sebagainya. Nah, ini ragam hias ya. Ragam hias itu adalah ciri khas atau motif corak atau simbol
dari daerah tertentu. Itu mencirikan, menciri khaskan. Kalau ini gambar dari daerah ini, ya. Itu namanya ragam hias. Oke, nah ini, nah ragam hias atau simbol. Nah ini ada, Ibu ambil contoh 2 saja. Itu ada ukiran dari kayu, ya, bergambar rumah orang Tanah Toraja. Kan berarti dia khas ya, ciri khas ragam hias Tanah Toraja itu seperti ini. Ya, pasti identik dengan yang rumahnya itu ke atas tuh. Ya, kemudian Ibu ambil juga senjata tradisional. Itu senjata Dayak tuh ya. Kamu lihat itu ada tameng sama pedangnya mandau ya. Nah, tuh. Itu juga ukiran kayu tuh ya. Kayu kemudian diukir pakai cukil ya, membuat motif ya. Sesuai dengan ragam hias daerahnya. Oke, yang tadi dari kayu. Nah, sekarang kita masuk nih. Kerajinan bambu. Termasuk ya. Termasuk bahan keras alam. Oke, banyak jenis-jenis bambu. Nah, ini ada bambu andong, bambu ater, bambu tutul, bambu kuning, ya, bambu apus, bambu ulung, dan sebagainya. Masih banyak ya, bambu ya. Kita kan taunya cuma bambu doang namanya. Ternyata banyak jenisnya, ya. Bahan produksi pembuatan kerajinan bambu. Nah, pastinya bahan dasarnya bambu, ya. Ada lem, ya, lem kayu, ya, kalau misalkan menggunakan sambungan-sambungan. Kemudian tidak lupa pernis kayu atau pelitur agar terlihat mengkilap, ya. Nih, lanjut. Nah, ini bambu nih. Nah, ini lem kayu. Nah, ini yang tadi pernis atau pelitur, ya. Oke, lanjut. Alat produksinya. Alat produksinya hampir sama dengan kerajinan kayu ya. Rata-rata itu gergaji, pahat, ya, palu, golok atau parang ya. Kemudian kalau bambu ada pisau raut ya, untuk membuka kulit-kulit batangnya itu pakai pisau raut. Ya. Nah, nih gambar-gambarnya bisa dilihat. Nah, kalau gergaji umum, pahat tadi udah, palu udah, palang atau golok tahu. Nah, itu yang bawah, nah yang pisau kecil itu, nah itu namanya pisau raut. Ya. Jadi dipegang, hanya pegang pakai tangan sedikit, jempol kita yang menggerakkan gitu, ya. Kayak ngupas wortel apa kentang tuh pakai pisau yang itu ya, seperti itu tuh caranya. Oke, lanjut. Produk kerajinan dari bahan bambu ya. Jadi menghasilkan apa sih dari bambu, jadi apa aja? Nah, ini contohnya tuh. Ya, ada kayak kena angin apa namanya? Kalau bunyi tuh pakai angklung, seperti angklung ya. Kena angin keleneng dari bambu. Ya. Kemudian balik tuh biasa kan kita kalau duduk-duduk nyantai balik pakai bambu tuh ya. Kemudian anyaman-anyaman juga ada yang dari bambu ya. Dan terakhir ini gelas nih. Gelas dari bambu, biasa bambu dipotong, dibuka itunya, kulit batangnya ya, sehingga tinggal dalamnya, habis itu baru diukir. Ya. Oke, lanjut. Proses pembuatan kerajinan dari bahan bambu. Nah, ini hampir sama kayak kayu, ada teknik ukir, teknik sambung, teknik anyam. Ya. Kemudian yang terakhir adalah kerajinan rotan. Nah, banyak jenis rotan yang dapat dijadikan kerajinan. Sama ini juga sudah dilatih, ada latihan kemarin ya. Nah, ada rotan balubuk, rotan korot, rotan lilin, rotan buyung, dan rotan batang. Ya, sebenarnya masih banyak jenisnya ya. Cuma Ibu hanya ambil beberapa. Kalian kemarin sudah searching ya di internet ya untuk latihan. Bisa. Nah, bahannya ya.
bahan produksinya itu rotan, tapi rotan itu ada rotan kupas, kulit terluarnya yang kecil-kecil seperti serat, itu biasanya untuk anyaman-anyaman. Ya, batang rotan, ya batangnya berarti yang bulat tuh, ya panjang kayak bambu, tapi dia bisa dilengkungkan atau lentur. Kemudian rotan isi, ya isi rotannya, jadi sudah dibuang luarnya, kulit luarnya, ya. Nah, nih alatnya: gunting rotan, bor, palu, gergaji, amplas. Nah, ini biasa ya, gambar. Nah, tuh gunting rotan hampir sama seperti gunting tanaman ya. Kemudian ada bor, palu, gergaji, amplas. Ini ada amplas kasar sama amplas halus. Ya, terlihat teksturnya ya. Oke, produk kerajinan dari rotan jadi apa sih? Nah, ini dia. Ada keranjang yang dianyam, ya. Seperti bentuk stroberi ya. Ini memang harus mempunyai keahlian khusus ya namanya. Kemudian perabot rumah tangga biasa, furnitur, bangku, meja, ya. Rata-rata dengan teknik menganyam, ya. Proses pembuatannya. Nah, ini dimasak dulu dengan minyak tanah untuk rotan besar. Kalau rotan kecil diasap dengan belerang. Ya, kemudian pembuatan kerangka, ya. Baru penganyaman, dicat, finishing, siap jadi. Ya, tinggal diproduksi, dijual. Oke ya, selesai materi pertemuan ketiga hari ini. Semoga ilmu yang Ibu berikan bermanfaat buat kalian. Ya. Jangan lupa ya, tetap di rumah. Ya, jaga kesehatan, pakai masker. Ya, walaupun kita udah nggak sabar nih, pengen banget sekolah, pengen banget ketemu. Ya, tapi kondisi masih pandemi seperti ini, ya mudah-mudahan saja kita banyak berdoa biar cepat hilang virusnya. Ya, kita bisa bertemu lagi seperti biasa, sekolah bersama teman-teman, ketemu guru, ya, bercanda, ketawa, happy, ya. Kalian juga bosan pasnya di rumah, cuma liatin aja, belajar liatin aja dari handphone, dari TV, ya. Memang masanya sedang seperti ini, ya. Oke, selesai pertemuan Ibu kali ini, ya. Mudah-mudahan ilmu yang Ibu berikan tadi bermanfaat. Sampai ketemu minggu depan, dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.